Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Kulan. Oke cuy, ini bagian head Vega kemarin ya. Jadi ini mau gue coba cek-cek dulu ya bagian okenasnya. Dan ini udah gue copot ya untuk bagian tutup bawahnya. Karena kalau gue kerjain terlalu malam, itu nggak bisa copot pakai impact ya, karena berisik cuy. Ini video untuk lanjutan part 2 ya, ini pengecekan. Dan gue juga pengen tahu kondisi si pelatuk dan okenasnya, biar udah kayak gini ya. Ini jadi bingung cuy kalau udah posisi begini. Udah entahlah ya, pokoknya beginilah jadinya. Kita akan coba lihat dulu di bagian makanasnya, tapi semoga sih ya, semoga aja masih dalam keadaan utuh. Nah ini sayang banget belum pernah kesentuh kunci, tapi sampai telat oli ya. Jadi untuk kayak gini tuh ya, jadiin pelajaran aja lah buat kita supaya lebih merawat lagi motornya ya. Ya kalau nggak servis minimal itu oli lah cuy, oli jangan sampai enggak ya. Nah ini untuk penahan ya, penahan no panasnya. Ini hampir mirip sama kayak Krypton, karena ini regenerasinya gitu ya. Oke kan keras dia, biasanya itu gampang ya cuy untuk cabut kayak ginian itu. Ini keras ya, beneran keras cuy ya, ini asli keras. Oke, gue akan coba akal-akalin pakai apa ya. Nah oke ya, ini kelihatan noken asnya sangat-sangat hancur ya cuy. Ini beneran kegerus parah ya, udah pasti otomatis bagian pelatuknya juga nggak akan selamat ya kalau udah begini bentuknya. Maka dari itu kalau udah sampai hancur sampai bagian atas ya nggak mungkin selamat untuk bagian yang lain-lainnya. Ya ini juga sampai macet ya, jadi gua harus pakai tracker. Trackernya ini gue gunain dari barang-barang bekas ya, dan kalau ini murah ya, kalau kita beli itu murah. Mau panasnya ternyata nggak selamat ya. Pelatuknya ya kalau masih tebal mungkin bisa diamplas ya cuy, tapi kalau untuk urusan panas itu durasinya paten, nggak bisa diganggu gugat. Ya, ini kita lihat dulu nih pelatuknya. Kalau pelatuknya jebol ya, yang paling gua ngeri itu bagian bosingnya ya. Bosingnya ini kalau halus juga kan nggak bisa pelatuk dipertahankan, serta ring ini ya. Sorry cuy, karena gua ngerjain malam. Nah seperti ini. Nggak nyampe ya, gua akan coba pakai baut ini dulu sedikit untuk coba mancing dia keluar aja. Nah ini untuk bahan-bahan bekas kayak gini bermanfaat ya kalau gua, jadi jangan langsung dibuang ya cuy. Bahan-bahan kayak gini bisa kita manfaatin. Ini gue mau buka juga nanti lah, gampang. Yang penting kita cek dulu dalamannya. Yang karena sangat dikhawatirkan itu ya ini seperti ini kondisi seperti ini mutlak nggak bisa dirubah lagi ya. Kalau untuk dipapas ya mungkin ada kemungkinan bisa ya, mungkin ya, cuma ini udah nggak rekomendasi ya. Ini bukan, gue sih bukan main ganti-ganti juga ya, ya emang menyesuaikan kondisinya gitu loh, keadaannya memang seperti ini gitu, hancur ya, kecuali nggak. Oke kita tarik dia seperti ini ya, karena macet cuy. Nah ini juga bisa dilihat ya, keras banget, ini asli keras.
Bayangin ya kalau nggak ditarik tracer tuh kayak gimana. Ya memang untuk Vega itu biasanya memang keras, tapi nggak kayak gini juga tingkat kekerasannya. Ini real keras banget. Kalau kita udah main yang namanya nyepelin oli ya, ini hasilnya. Macet semua. Jadi dia keluar ya. Nih lihat, juga ada serpihan ya. Entah serpihan gini ya. Oh, tapi kelihatannya sih kayak kayak normal ya. Ya mudah-mudahan sih normal ya. Tarik dulu pelatuknya, bisa ditarik atau belum? Tengah ya. Nah, kita lihat ini posisi pelatuknya. Jelas ya, aus ya. Ini akan menimbulkan suara kasar cuy. Ya. Tapi untuk bagian tengah, ya, untuk bagian lubang sini, ini kayaknya sih masih aman-aman aja. Ya mungkin bisa diakali ya. Ini bisa diakali. Wah, ini perlu keras cuy. Nggak bisa gue pukul ya. Ntar gue pakai ini aja. Gue pakai bearing, pakai apa ya bebas ya. Yang penting ini bisa untuk nahan cuy. Gimana caranya si pen ini bisa ketarik keluar. Nah, oke. Udah kecabut. Oke ya. Ini alhamdulillah ya. Untuk pennya ya masih bisa selamat lah. Ini masih bisa selamat ya. Untuk segini masih aman. Gue akan cabut lagi yang sebelahnya. Oke, dapat. Ya, untuk bossing ya masih bagus ya. Bisa dibilang masih bagus. Sekarang ini macet ya. Mencoba tahan pakai tang buaya. Ini sayang soalnya masih bisa cuy. Oke. Oke, ini untuk pen ya. Masih bisa lah. Cuma ya mungkin kausan mikron udah terjadi ya. Karena masa pakai juga dan ya kronologi kayak gini. Ini lebih parah ya. Bagian X ini benar-benar hancur ya cuy. Ya, wow. Oke, ini ya efek kehabisan oli nih benar-benar sangat-sangat bahaya ya cuy. Oke, gua akan coba cek bagian klepnya.
Dari sini aja udah mengerikan ya. Apalagi gue bongkar mesin tengahnya gitu. Nah, karena ini belum gue belah motor. Oke, ini gue copot dulu dah. Soalnya susah. Nah, ini udah sampai keras banget. Ini kotornya harus dibersihin ya. Kalau nggak dibersihin gini nanti bisa nyebabin slack cuy. Karena pegangannya jadi kurang. Nah, oke. Kalau kita nggak pakai buka baut ya, ini harus slack cuy. Kelihatannya dari tipe bautnya pakai kayak gini. Dari lo belum bongkar sama sekali. Kita lihat sini. Wow. Jadi ini untuk kotoran sampai mampet ya. Ya, ini harus dilihat cuy. Nah, kondisinya cukup mengerikan ya. Bisa. Oke, untuk bos klep masih toleransi ya. Dan untuk klepnya pun masih oke, nice. Untuk seating masih tebal, seating klep. Ini kita buka. Klepnya jangan sampai hilang cuy, hati-hati. Lalu selipkan ya di antar celah peres seperti ini supaya nggak hilang. Ya mungkin harganya murah, cuma kalau udah nggak original itu nggak seru. Lihat, untuk sektor klep masih oke semua, dan gue coba cek bos klepnya. Untuk bos klep masih oke juga, masih sangat-sangat toleransi pabrikan ya. Dan ini headnya ya sangat oke lah. Ini untuk bearing, nanti bearing dalam pun ini harus gue ganti, ini harus gue bersihin pakai metode super saya ya. Ya pokoknya ini gue mau tahu ya efek dari telat oli ini ya seperti ini ya. Ini kalau gue lanjut hidupin ya bahaya. Bahayanya kenapa? Takutnya serpihan gram ini ya udah masuk ke jalur oli duluan gitu ya. Takutnya walaupun ditambah oli ya, takutnya terjadi mampet ya. Yang ada ketika nanti mesin dihidupkan ini akan lebih parah, hancur parah ya. Hancurnya makin kemana-mana gitu, makin lebih parah lagi gitu kan. Oke, ini untuk telat sekali aja. Ini efeknya seperti ini ya. Nanti gua akan cek untuk kondisi stangnya apakah masih oke atau enggak ya. Dan untuk pistonnya di sini ini benar-benar nggak bisa naik turun ya, macet cuy ini, dan ini nyangkut di sini, gua nggak bisa dorong ke depan, dan itu harus melakukan pembongkaran dari bagian kanan ya, karena gua nggak mau ngelukain si tutup plastik ini ya. Ini masih original banget, belum kesentuh sama sekali. Oke,
The next day. Oke, ini alhamdulillah ya, untuk pistonnya udah copot ya, pakai tenaga dalam cuy. Dan ini bentuk fisiknya dari si piston ya, ini masih ukuran standar. Oke, kita ukur dulu berapa milimeter ya. Oke, untuk standarnya 51 guys ya. Ini gua mau buka magnet ya. Dan untuk buka magnet ini, magnet Vega Lama ini perlu tracker nomor 9 ya. Dan kalau mau buka ini harus hati-hati. Drat kruk as kalian tuh akan hancur lebur ya. Ya, bisa masuk nanti murnya ya. Ini harus presisi ya. Nggak boleh belok-belok begini. Ini ngetes si stang pistonnya ya, karena gue lihat di sini kayaknya ini masih normal-normal aja ya. Bahkan gue pernah dapat kasus gancet seperti ini dan alhamdulillah dia masih baik-baik aja ya. Tapi itu di Suzuki dan di Beat FI lama ya itu ya, gue udah pernah garap ya, gancet tapi stang pistonnya masih aman. Dan di sini gue juga ada ngeliat ya, ini gue ngeliat keajaiban di sini ya, ini masih aman-aman aja ya. Untuk lahar krukasnya aman. Dan kita coba untuk lihat kesenteran krukasnya setelah gue bongkar-bongkar ya. Dan ini masih sangat-sangat nice ya. Ini mantap banget ya cuy. Dan sekarang gue mau coba ukur celah toleransi dari stang piston ini, apakah masih ada di fisik standarnya ya, atau dia udah kemakan ya. Gue akan coba ya dari sini ya, Fuller Gauge ya, nggak tahu lah gue bahasanya gimana. Yang biasanya untuk celah stang itu berada di 0,2 maksimal 0,3 ya. Gue akan coba cari. Nah ini 0,3 dan gue harus cari 0,2 2 lebih nih, dan 0,2 pasnya harus gue cari. Nah ini dia, ini fullernya udah legend banget ya, karena gue beli ini waktu gue masih nganggur cuy. Oke, ini harus gue cek dulu ya, kita nggak boleh asal ganti cuy. Kita coba di 0,3 dulu dah. Kayaknya sih nggak muat ini ya. Di 0,3 ya. Oke, ini nggak muat ya. Bisa masuk? Nggak bisa. Ini harus dipaksa masuknya. Kita turunkan ke 0,23 mili. Nah, oke ya. Ini 0,2,3 ya. Nah, ini masih sangat-sangat bisa ditoleransi ya cuy. Dan ini masih sangat jos ya. Dari kelar kulkasnya pun ini sangat-sangat halus ya cuy. Nah, maka dari itu gua nanti akan coba ya, ini untuk ini ya, untuk kausan di sini ya. Gue juga belum tahu ya. Nah, ini bisa atau enggak ya. Nanti gua akan coba akalin. Gue akan coba akal-akal gimana caranya ya, supaya menekan biaya ya cuy. Karena ganti kayak ginian ya, itu aduh lumayan ya cuy harga-harganya. Ya pakai KW pun bisa gitu ya, cuma untuk kualitas awetnya ya kita tetap mengalami proses dari untung-untungan ya. Nggak selalu semuanya bagus ya. Cuma ya terkadang bagus sih ya, terkadang bagus ya, tapi mudah-mudahan aja ya. Ini nanti akan gua lanjut ke proses pembersihan dulu ya. Gua akan belah lagi mesin tengahnya, gua akan rapihin semua sampai ini kan hitam-hitam begini ya, jijik banget ngelihatnya. Pokoknya sampai bersih.
baru nanti gue akan rakit lagi sampai sebening ini ya, sampai sebening ini ya. Ini untuk head Vega Krypton gue di sana ya, yang dimana ini gue baru selesai beresin bagian head ya. Ini tadinya juga bearing-bearing hitam semua, cuman nokenasnya itu nggak kemakan ya cuy, pelatuknya juga nggak kemakan. Jadi ini masih sangat-sangat bisa digunain, tapi kita nggak pernah tahu untuk kualitas suaranya kayak gimana. Oke, karena di mesin yang namanya kausan mikron dikit aja itu ya, bedanya saat panas gitu ya cuy ya, nanti bisa kedenger suara-suara gaibnya ya. Oke, jadi gua mau coba nanti lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tapi ini memang bener-bener kayaknya layak banget ya. Mungkin di sini nanti gua akan amplas ya, karena gua udah pernah nanganin kayak gini. Cuma sayangnya ini kan bener-bener gancet tadinya ya. Gua takutnya nggak mantap juga gitu loh ya. Cuma kita lihat lagi dari budgetnya. Oke. 2000 tahun kemudian. Ini ceritanya kekunci ya guys, makanya gue bongkarnya dari sebelah kiri. Jadi baut ini ya emang kebanyakan trouble ya di sini ya. Jadi ini harus kita panasin, dan mungkin nanti gue langsung cari bautnya ya, kita ganti aja daripada bikin ribet ya kan. Dengan satset misalnya ganti kayak gituan kan murah. Oke, jadi ini udah kebuka semua. Dan nanti untuk di pangkal stang piston depannya ini gue akan coba ya, gimana pun caranya gue bikin halus ya, supaya si pen barunya nanti bisa masuk dan rapi ya, span. Gue udah pernah ya kejadian kayak gini, dan alhamdulillah dulu itu masih bisa ya, dan gak menimbulkan suara. Cuma memang baiknya ya diganti lah. Cuma kalau untuk budgetnya yang nanggung ya gimana gitu ya, sayang kalau pakai bahan-bahan yang nggak real originalnya gitu. Untuk lahar-laharnya juga ini masih bagus ini ya. Nanti gua akan coba bersihin aja pakai metode rahasia perusahaan ya. Oke, intinya pada pembersihan ini ya, pakai apapun yang penting dirasa aman ya, nggak masalah gitu kan. Apalagi untuk daleman ini tuh akan terendam oli kembali ya. Oke, jadi mau bagaimanapun ya sah-sah aja untuk metode pembersihan, itu terserah kalian. Oke. Udah presisi, udah bisa muter. Tapi enggak goyang ya. Ada sedikit celah, ada sedikit banget ya, sedikit banget.
Oke lah, ini udah jos ya. Sampai panas pun nggak ada suara kasar.